designer tadi. Itu tuh masuknya juga ke video effects. Jadi harus dengan dia. Nah, untuk modeling, siapa yang pernah membuat model 3D? Belum pernah. Besok. Nah, kan orang kan kita kan model desain itu cuma gambar doang. Habis itu buat kertas selesai kan. Tapi kan kalau untuk buat 3D itu kan ada untuk ininya, seperti ya beda-beda lah. Wah, beda ini. Nah, kalau kamu bagian ke modeling ini kalau mau fokus, ini kalau Kak Tios ini kan memang nggak fokusnya di bagian modeling, nggak fokus di bagian sini. Tapi kalau kalian memang tertarik dengan membuat model, sama desainnya, itu dia potensi untuk dunia bisnisnya itu lumayan tinggi. Kalau kalian tertarik, nah dari Amikom itu dinaungin semua, termasuk film Adisaka ini itu juga dari Amikom. Kalau kalian tahu. Jadi kalian kalau ingin tertarik di bidang modeling, itu nanti dinaungin semua sama Amikom dan relasi kalian untuk langsung ke dunia kerjanya itu bagus. Untuk itu kan, kalau mau buat rendering, apalagi rendering yang berat-berat, itu pasti kan harus spek high end untuk itunya. Kami kamu ada lab khusus bagi animasi yang enggak spek end. Mana ini bagian semester ini? Balik kelas kalian siapa sih? Umus. Ratu kenal lu. Ya kenal. Gak sama Bu Swisti. Nah, selain di bagian animasi ya bisa hapus ini cuma ada di data sendiri. Nah, ini kalau yang suka ML yang udah sampai IMO, ada yang udah sampai IMO nggak? Udah sampai CSP mana? Udah sampai CSP? Nah, tuh. Ikut lah. Semuanya loh ini. Ini lagi spot kayak gini aja. Dia langsung juga ini memang turnamennya cuma bagian programming ini ya ahlinya saya serahkan kepada Mas. Ya Allah, ahlinya. Di sini kalian tuh apa namanya? Benar nggak suka coding, Bu? Serius? Aduh. Terus hari kemarin proyeknya buat apa aja? Nggak di lab suruh ngapain? Tampilan website doang? Berarti UI UX nya aja? Landing page gitu? Iya. Oh. Berarti masih front end nggak sampai ke back end? Belum sampai ya?
Kelas 12 kan? Baru mulai. Berarti apa baru PKL juga? Kelas 12 PKL ya sekarang. Udah kemarin. Oh, berarti 11 PKL. Berarti yang dari kelas 1 sampai kelas 2 itu masih bagian frontend-nya aja. Terus sampai backend. Tapi kira-kira dari kalian tuh ada yang minat gak sih buat kayak coding itu macam-macam, nggak cuma kayak kalian tuh buat tampilan tuh dari code kalau sekarang nggak harus banyak caranya, gampang kalau kalian mau tahu. Jadi kalian tuh bisa juga buatnya tuh pakai AI sebenarnya. Itu jatuhnya bukan ngajarin jelek, cuman nanti kalian tuh bisa anggap AI-nya tuh sebagai pendamping. Asal modal. Ya, asal kalian nge-prompt dari awal, misalnya kalian mau buatkan landing page ini kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi anggap AI itu harus kalian anggap sebagai pendamping. Kalian udah tahu bentuk landing page kayak gimana, jadi kalian tinggal nambah-nambahin aja pakai AI. Jadi sebenarnya tuh kalian nggak harus bisa coding beneran, tapi di lab nggak boleh kan pakai AI. Pasti harus disuruh coding sendiri kan. Kalau aku dulu di sini kelas 3 itu kalian ada disuruh buat website terus pakai framework Laravel kan? Ada. Nah, itu nanti kalian pasti disuruh buat website tuh pakai Laravel sampai tuh backend-nya. Nah, kalau kalian emang seneng coding nantinya walaupun nggak sekarang, kalau saran aku ya, kalau Amikom itu dia lebih enak buat cari relasi sama kalian tuh bakalan punya banyak teman yang bisa ngajarin kalian tuh codingnya lebih gampang daripada kalian cuma belajar dari YouTube atau bahkan dari guru kalian sendiri. Karena aku pun kayak gitu dulu. Aku belajar di kelas itu dari guru. Kadang-kadang nggak paham. Di sini ada yang ikut IPM nggak? Ya, ada. Berapa orang? Yang cewek semuanya. Cewek semua. Dan cowok? Dua. Hah? Dua. Dan cewek ini melu terpaksa, opo jenat melu? Paksa. Paksa. Waduh. Gila deh lagi. Tapi sering nggak kegiatan IPM di sini? Sering. Jadi kelasnya keren apa sih kosong juga? Ya. Oh iya, ada sama benar. Tapi kelasku dulu lebih brutal sih. Cowok cewek ikut IPM semua. Kelas tinggal 4 orang. Kesel itu pasti dulu. Jadi gimana aku bisa codingnya cepat? Padahal dulu aku ikut IPM dari kelas 1 sampai 3 itu aku cuma masuk di kelas 3 nya. Kelas 1 sama kelas 2 itu gara-gara aku ikut IPM. Aku kelas 1 kelas 2 itu jarang masuk kelas biasa, tapi ikut praktek aja. Tapi tetap gak paham karena terlalu banyak kegiatan. Nah, tapi bagus juga sih IPM itu kalau buat kalau kalian beneran bisa pahamin ya. Karena kalau ikut IPM itu kalau bagi aku itu kalian bisa belajar public speakingnya dari situ, karena di situ nanti kalau kalian udah lulus misal mau kerja kayak gitu, kalian tuh bakalan butuh banget yang namanya public speaking. Nah, cara aku cepat dulu biar bisa di kelas 3 tiba-tiba ujuk-ujuk coding ya buat Laravel tuh sama tetap pakai AI, tapi kalian harus bisa pelan-pelan paham dulu dari sintak-sintaknya. Aku dulu belajarnya dari front end juga, habis dari front end kan pelan-pelan belajar database, habis itu bisa buatnya tuh pakai framework Laravel, datanya pakai MySQL, ya kalau kayak gitu. Nah, kalau kalian emang besok tiba-tiba suka nih pengen kuliah, kalau kalian minatnya di bagian coding buat website, kan buat website itu nggak hanya coding ya, kalian bisa buat secara desain ya. Misalnya pakai Figma, udah ada diajarin Figma belum?
Nah, kalau Figma itu kalian nggak perlu ngoding, kalian cuma kayak ngegambar aja, kayak di buku gitu. Ya kayak WordPress, tapi kalau bedanya dengan WordPress itu dia langsung jadi website, dan kalian harus bayar. Nah, kalau Figma itu kalian cuma mendesain websitenya, nanti kalian lempar ke orang backendnya, ya backendnya biar dibuatin sekalian. Terus di Amigom kalau kalian ada yang suka kayak buat video itu juga ada. Kayak aku ambil jurusan kejuruan multimedia, padahal basic aku tuh programmer. Tapi karena aku lebih suka multimedia, kayak buat animasi 2D, kayak 2D itu kalian buat kartun kayak gitu, misalnya Doraemon. Nah kayak gitu kalian udah gambar dulu, terus nanti tuh ada kayak buat video, tapi nanti ada yang namanya pekerjaan itu orang ini dikasih job visual effect. Jadi kalian di situ jobnya cuman buat efek-efek. Udah ada yang tahu aplikasi After Effects belum? Bagus Pak. Ya, kalau After Effects itu dia kayak yang misalnya tangan nih bisa keluar api gitu. Nah itu dari aplikasi After Effects kayak gitu buatnya. Kayak misalnya tempur-tempur, keluar meteor, lava kayak gitu-gitu. Itu banyak pakai After Effects. Habis itu kalian juga nanti kalau misalnya lebih suka ke kayak jaringan kayak gitu, itu juga ada. Terus apa lagi ya? Masuknya gampang, nggak usah mikir kalau kami kok. Jadi kalian nanti bisa pakai, coba ada nggak? Ada berdasar, alur dasar. Baik, bukan itu. Puisi. Ya pokoknya kalian kalau mau daftar ke Amicom itu kalian buka websitenya Amicom, PMB Amicom kayak gitu, nanti udah ada di Google, kan tinggal di situ aja kayak gitu. Nah, tapi kalian juga nggak minat coding. Gajinya tuh gede loh. Masuk jaringan aja kalau ini. Iya. Apa namanya? Berapa ya? Bisa contoh nih. Kalian buat landing page aja tuh, nah kayak gini nih, bentukan kayak gini tuh, bayarnya mahal loh. 500.000 loh satu halaman kayak gitu tuh. Itu jenial. Nah kayak gini nih. Itu kalau kalian beneran minat, dan kalau kalian udah paham, gampang banget. Karena apa namanya? Aku tuh ngalamin dulu pernah kayak buat website. Jadi aku tuh perusahaan buat bagian backend-nya, dulu tuh buat toko gitu. Ini nggak contoh juga sih. Aku dulu pernah nyuruh jobnya temen aku sih. Kalian tahu berapa? Karena aku cuma minta buatin kayak fitur keranjang kayak gitu, kayak di Shopee gitu. Dia nyataknya 500.000 loh, satu fitur doang. Itu satu fitur loh, kayak gitu tuh. Jadi buat kalian cari uang tuh bisa lebih cepat kalau dari sini. Ya, bisa. Ada lagi. Nah, ini contoh-contoh pekerjaan yang bisa kalian lakuin nanti kalau misalnya ambil kejuruan di informatika. Jadi ada game developer, web developer, data analis, content creator juga ada. Itu nanti kalian ngambilnya di Ilkom. Lebih ke podcast, buat video kayak gitu. Tapi di informatika juga nanti bakalan ada. AI engineer itu kamu jadi kayak misalnya tuh
buat website, buat aplikasi, tapi dengan bantuan AI, sambil kamu pahami itu loh, AI itu bisa ngapain aja sih sampai dia buat aplikasi itu bagus banget gitu. Tapi kamu juga harus paham dengan apa yang kamu kerjain kayak gitu. Misalnya kayak aku juga pernah ngalamin buat website full pakai AI. Bisa kalau asalkan kalian paham. Karena menurut aku kalau kalian buat website terus full AI, kalau nggak paham dasar-dasarnya aja nih, itu nggak akan jalan. Nah, coba ada lagi nggak? Ada. Tapi kalian di sini ada yang udah tahu Amikum belum? Yang tahu angkat tangan coba. Ini loh. Kampus aku beneran kampusnya. Nah, kalau kalian belum tahu bisa dilihat di sini. Kampusnya tuh di SCBD depan UPN. Kalau aku manggilnya kampus Jakarta, karena dia umum. Nah, nanti kalian komputernya dari MacBook, PC-nya PC gaming. Jadi kalau buat soal perawatan udah nggak bisa apa? Udah nggak bisa dihitung lagi. Karena kalian nggak usah punya laptop buat kalau kuliah sampai semester 3 itu udah siap. Karena kalian bakalan ngerasain butuh laptop itu kalau menurut aku bakal di semester sekarang. Dulu aku juga pernah beli laptop, rasanya bisa. Nah kayak gitu. Ada beli juga di kampus itu. Tapi di sini kalian ada yang mau kuliah nggak sih? Ada yang sedang mau kuliah nggak? Ada. Kira-kira kemana? Kuliah nggak? Oke. Ya udah, semuanya dicoba. Nah, aku bukan ini atau gimana? Karena kalau setahu aku ya, yang namanya dari STM atau SMK ke negeri itu pasti susah, itu faktanya. Mau nggak mau? Soalnya kalian di sini kan praktiknya ya lebih ke teknik, sedangkan kalau di yang kampus-kampus negeri itu dia buat ujian masuknya itu lebih ngadarin ujian-ujian ilmiahnya, kayak banyak teori-teori matematika, lebih ke depannya. Kalau di sini kan kalian nggak harus difokusin buat praktikumnya, ayo coding buat aplikasi segala macam kayak gitu. Nah, nanti kalau di Amikom tuh ada beberapa ekstrakurikuler kayak malah apa? Kayak Maya Pala tuh cacah FOMO gunung. Kalau di sini cinta alam, ya cinta alam. Tektok FOMO. Ada karantin juga. Kayak apa kayak gitu? Kayak apa mas? Ini grup apa sih?
Animator. Ini kan lebih juga animator tapi dia ada sering event cosplay, event itu. Iya, kalian cosplay online yang ada kataku. Percaya kalian kalau mahasiswa baru itu pasti ada eventnya. Ada eventnya. Ya, net ditanya cewek ayo apa ya? Ya ayo sih. Nah, kalau ada pusarnya juga, ada basketnya. Nah, kalau kalian beneran suka coding sekali lagi, masukin di MCC karena itu berguna banget buat kalian kalau mau belajar coding. Ada koma apa Mas Mario koma? Koma itu biasanya untuk perkumpulan untuk apa? Agama minoritas. Seperti Katolik atau Kristen. Itulah. Enggak. Tapi di sini nggak ada Mas. Kita mau aja. Iya, makanya gitu. Jelasin. Nah, ada Amicom Esports-nya juga. Amicom Esports itu ada banyak di dalamnya. Yang paling kesorot itu Mobile Legends-nya. Habis itu Valorant. PUBG ada juga. PUBG sama Mobile Legends. Kenapa Valorant enggak? Tapi kamu Valorant juga enggak? Ya, kalau Valorant itu paling kesorot soalnya dengan kendala perangkatnya. Pasti. Nah, ini kalian bawa HP semua nggak sih? Oh ya. Nah, aku minta tolong dong buat follow dulu ininya, Instagramnya Madina. Lihat boleh ya. Mana brother? Waduh, itu apa sebagai saya bisa saya nggak wajib. Kita yang presensi kalian wajib. Yang presensi wajib. Oh my god. Mana ini? Tahu. Sekarang kita tolong bantuan MC-nya dulu. Ada kertas nggak? Oke. Oh, ada nenggul. Yang presensinya ini. Di sini dulu. Jadi di sini aja. Nah. Di sini nggak apa-apa. Tapi itu masih sulit sih. Login apa? Login Gmail. Masa iya? Apa? Asal sekolahku. Oh, SMK kalau yang sekarang. Kira-kira udah belum? Udah. Ini apa?
nggak sih? Udah ya, ada kelas lagi kan? Nah, udah makasih buat perhatiannya tadi udah dengerin, udah ngikutin, udah dikasih kalau aku sama teman-teman dari Amikom masih banget. Di situ buat kalian yang beneran minat coding bisa coba daftar ke Amikom atau enggak cuma minat coding buat video, buat animasi juga bisa. Nanti kalau emang jelasnya bisa kontak ditanya sama Mas Randy guys. Ya udah itu aja.